Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Sebelum kita mulai kita berdoa. Oke, teman-teman mahasiswa, kemarin kita bahas tentang masalah promosi kesehatan. Ini adalah bagian dari materi yang saya kira teman-teman mahasiswa kuasai. Karena di samping Anda punya tugas kuratif, tetapi juga Anda punya peran promotif dan efektif. Promosi kesehatan, walaupun mungkin asing bagi teman-teman perawatan, tapi ini adalah bagian dari yang Anda harus punya ini kaitan dengan keilmuan ini. Karena setiap tenaga kesehatan itu punya kewenangan dan tugas yang sama, bukan hanya kuratif dan rehabilitatif, juga ada peran promotif dan efektif. Kita lihat bahwa faktor yang perlu dari kesehatan itu faktor dapat, ya. Yang paling dominan di antara faktor ini adalah lingkungan dan lingkungan perilakunya adalah 85% mempengaruhi status kesehatan di masyarakat. Sehingga indikatornya jelas. Apa yang menjadi indikator derajat kesehatan masyarakat? Ukurannya adalah bukan angka yang selama ini Anda mungkin bisa lihat di masyarakat, tetapi yang dikategorikan bahwa derajat kesehatan meningkat itu satu dari usia harapan hidup. Ya. Jadi usia harapan hidup dari tahun itu meningkat atau tidak. Nah, erat kaitannya dengan bagaimana lingkungan dan perilaku ketika di masyarakat betul-betul terwujud dari sisi kesehatan. Kalau penurunan dan pelayanan kesehatan itu di kisaran 15%. Jadi memang ketika penyakit yang terjadi di masyarakat itu berhubungan dengan lingkungan dan kita mengharapkan bahwa ini akan terlihat bagaimana pentingnya promosi kesehatan ketika kita tujuannya adalah hidup yang berkualitas. Kalau kita lihat tujuan akhirnya adalah quality of life, ya, hidup yang berkualitas. Kalau hidup berkualitas itu dipengaruhi oleh sehat. Ya, jadi sehat dulu indikatornya. Kalau nggak sehat, nggak mungkin dia punya quality of life. Sehat itu terjadi apabila dipengaruhi oleh behavior dan lifestyle, yaitu perilaku dan gaya hidup. Bagaimana masyarakat berperilaku hidup sehat, gaya hidup sehat, maka akan mempengaruhi kesehatan. Bukan hanya ini, ternyata juga yang tadi dikatakan pada 4 faktor itu. Di sini ini adalah perilaku, ini adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana dua ini terwujud? Maka secara teori empiri itu muncul ada predisposing, ada enabling, dan ada reinforcing. Kita lihat predisposing itu pencetus, bahasa yang paling mudah. Nah, di sini predisposing itu apa? Pengetahuan. Jadi seseorang akan berperilaku sehat dan bergaya hidup sehat kalau pengetahuannya dia betul-betul menguasai atau minimal tahu bagaimana hidup yang sehat. Sehingga penting bagi kita, ketika dari faktor satu saja predisposing, maka nanti akan muncul, yaitu yang namanya education. Bagaimana pengetahuan yang meningkat, maka perlu yang namanya promosi kesehatan. Di situ ada PNS, health education. Bukan hanya itu sebetulnya, ini banyak faktor yang akhirnya ujungnya adalah progres.
Kita lihat. Yang kedua, sikap-sikap itu tidak akan muncul kalau dari sisi pengetahuannya ini negatif. Kalau pengetahuannya negatif, sikapnya kemungkinan negatif, perilakunya kemungkinan negatif. Oke, itu adalah informasi sarana prasarana kebijakan. Kalau sudah tahu sikapnya positif, ditambah keyakinannya kuat, itu tidak cukup. Sehingga perlu ditopang dengan sarana prasarana kebijakan. Sarana ini menjadi stimulan dalam rangka supaya kita bisa hidup sehat. Ranah itu di mana sebetulnya? Bisa saja dari organisasi kemasyarakatan maupun yang berwajib adalah pemerintah. Enak pendampingan ketika seseorang perlu proses perubahan perilaku dan lingkungan, perlu proses pendampingan yang kuat. Proses perubahan perilaku tidak ujung-ujungnya itu perlu yang namanya contoh solidaritas dan sebagainya. Dan akhirnya kita semua tidak akan terwujud kalau tidak ada health information. Di situ ada health education, Menkes, itu ada polisi, regulasi dan organisasi. Ada kebijakan, ada regulasi. Pemerintah untuk mencari bagaimana sarana prasarana, predisposisi, energinya, dan perilaku baik yang sehat, lingkungan sehat, menjadi masyarakat sehat, dan akhirnya hidupnya berkualitas. Ini semua di sini tidak akan terwujud kalau tidak ada ini. Inilah pentingnya Anda memahami proses. Karena setiap tenaga kesehatan dia punya kewajiban yang sama, adalah promotif dan preventif. Bagaimana supaya orang tidak sakit? Ketika kita berpikir supaya orang tetap sehat seperti apa? Nah, inilah dalam standar ketika ini saya kira penting bagi teman-teman perawatan dalam rangka tugas dan kewajibannya. Akhirnya prokes menjadi materi pembelajaran. Oke, kalau kita lihat pakar ilmu kesehatan masyarakat adalah Sujud dari Indonesia. Kalau dari barat, Laut Sendiri. Kita ambil dari yang Indonesia. Prokes upaya memasarkan, menjual, pesan, ada program kesehatan sehingga masyarakat menerima kesehatan. Dia menerima. Atau bahasa ekonominya membeli, mengenal pesan-pesan kesehatan tersebut, yang akhirnya masyarakat mau berperilaku hidup sehat. Kenapa ini ada beda hurufnya? Karena memang kata kuncinya mau dulu masalah. Bagaimana supaya mau? Inilah peranan Anda ketika di proses. Respect dengan apa? Saya kira dengan beberapa informasi yang Anda sampaikan, supaya mereka mau, oh iya, kita harus berubah gitu. Ini tujuh. Kita lihat WHO merevitalisasi pendidikan kesehatan di sekolah Menkes. Ada perbedaan. Kalau Menkes diartikan sebagai upaya perubahan perilaku. Tadi sampaikan bahwa faktor perilaku predisposisi dalam pengetahuan. Pengetahuan dan apa? Dengan Menkes. Nah, kaitan dengan Menkes, perubahan perilaku yang diharapkan. Kalau Menkes tidak hanya untuk perubahan perilaku saja, tapi juga perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Jadi ketika Menkes bukan hanya orientasi perubahan perilaku saja, tapi lingkungannya pun berubah. Karena dua faktor ini yang dominan. 85% mempengaruhi status kesehatan di masyarakat, mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Sehingga lebih tepatnya adalah promosi kesehatannya di dalamnya ada Menkes. Itu bagaimana perubahan perilaku. Ini menurut WHO. Nah, ujungnya apa? Kalau lihat dari pengalaman pendidikan kesehatan hanya mampu memberikan pengetahuan dan prakteknya belum, kalau Menkes. Karena
beberapa hal yang menjadi catatan fasilitasnya bisa tidak mencukupi. Ambil contoh titik kebijakan pemerintah yang mendukung untuk supaya masyarakat berusaha tidak merokok, maka perlu yang namanya fasilitas. Ada pojok untuk rokok khusus tadi ya, kita fasilitasi bagi mereka yang merokok khusus di ruang itu, dia tidak di luar secara umum yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kita lihat bawah screen. Segala bentuk kombinasi pendidikan, kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana proses perubahan berlaku dan lingkungan, kombinasi antara PNS, intervensi yang berkaitan dengan ekonomi, politik dan sebagainya. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, urusan dengan politik juga. Terus berkaitan dengan ekonomi, coba Anda lihat lebih baik menjaga daripada mengobati. Ya, hitungannya apa? Anda bisa hitung. Kalau Anda merokok, yang terjadi apa? Sakit. Ketika sakit, maka produktivitas kita berkurang. Satu hari kita tidak bekerja, maka kerugian bagi kita. Bukan hanya rugi dari penghasilan, tapi juga akan mengeluarkan uang ketika masuk ke rumah sakit, ketika berobat. Kalau menjaga, kan lebih mudah. Kalau dihitung-hitung secara ekonomis, lebih kita mencegah daripada mengobati. Kerugiannya besar. Bagi teman-teman ketika sakit, dia kalau 1 hari di rumah sakit, kalau 2 hari 3 hari, sudah kita tidak berpenghasilan pada hari itu, ditambah kita harus mengeluarkan uang kos yang dikeluarkan untuk kita berobat ke rumah sakit. Ini sudah jelas prioritas itu. Nah, kita lihat proses yang memungkinkan orang-orang untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatan. Dengan kata lain, proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan. Ini kita ambil dari Ottawa, Charter pada 1986. Udah kesepakatan semua tidak. Apa itu? Kita saja yang Indonesia belum sampai ke optimal dalam proses progres. Karena pemerintah masih kadang-kadang memprioritaskan bagaimana supaya praktik perlindungan tenaga dokter diperbanyak, alat-alat kesehatan rumah sakit diperbanyak. Bukannya itu keren, tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencegah penyakit yang ada di masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat tetap hidup sehat. Sehingga apa? Nanti indikatornya apa? Angka kesakitannya menurun. Sehingga apa? Produktivitas meningkat. Penghasilan ekonominya bertambah. Sehingga yang harusnya promotif, preventif diutamakan. Sekarang pemerintah lebih banyak pada. Nah, ke depan saya kira teman-teman menjadi tenaga kesehatan promotif, preventif itu juga punya tugas Anda untuk promotif preventif. Jadi tujuannya apa? Promotif adalah orang-orang sadar pentingnya kesehatan bagi mereka sehingga mereka sendirilah yang akan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan diri mereka. Mau? Ya, sadar. Akhirnya dia berusaha. Mereka sendirilah yang berusaha. Seperti minggu kemarin pada sampaikan bahwa ketika kita bahasa dulu ketika kuliah S1 itu KKN 2 bulan. 2 bulan itu ternyata nggak cukup bagaimana perubahan perilaku dan lingkungan. Waktu itu prioritas kita bagaimana merubah kebiasaan masyarakat yang BAB di pinggir kali dan di balok untuk BAB di jalan.
fasilitas kita lengkapi, pendampingan kita ikuti, penjelasan promotif Kemenkes yang juga kita jelaskan bagaimana pentingnya BAB di Jawa Musik. Ternyata tidak mudah merubah kebiasaan. Ada beberapa pendekatan kombinasi bagaimana supaya mereka mau sadar. Ketika sudah sadar, maka mereka akan berusaha. Mereka sendirilah yang akan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Kalau sudah muncul ini, sudah mudah muncul akhirnya raja kesehatan masyarakat. Usia hidup meningkat, angka kematian menurun, angka kesakitan menurun. Tidak batas tersebut mencakup dua aspek, mau dan yang memang. Ketika ada keinginan, insya Allah dengan ada kemampuan, karena memang perlu yang namanya organisasi bagaimana kondisi di masyarakat dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Jadi, bagaimana ketika Anda memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan kondisi masyarakat yang berbeda dari sisi pendidikan. Ada lulusan SD, SMP, SMA, ada perguruan tinggi, bahasa yang Anda sampaikan harus sampai sehingga komunikator pesan itu nyampe kepada komunikan. Nah ini penting dalam perkembangan nanti. Kita akan lebih banyak diskusi bagaimana memberikan promotif dalam kaitan dengan Kemenkes kepada masyarakat supaya mereka menerima, akhirnya mau sadar, akhirnya punya kemampuan untuk berusaha mereka bekerja. Selama ini kita cenderung lebih mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Kemenkes mengharapkan masyarakatlah yang menciptakan kesehatan mereka yang lebih baik. Jadi beda ya. Kalau bahasa kita ketika bahasa kuratif, urusannya bagaimana mengatasi masalah kesehatan. Tapi ketika kita memberikan Kemenkes, sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk mengubah dirinya tetap dalam kondisi sehat. Kalau setiap individu sama dari masyarakat, kesadarannya sama, akhirnya mereka berusaha untuk supaya tetap lingkungannya sehat. Dan perlu diyakinkan bahwa ketika setiap individu di masyarakat yang sudah mempunyai kemampuan, akhirnya berperilaku hidup sehat, gaya hidup sehat, dan akhirnya lingkungannya sehat, ya terwujud masyarakat yang sehat. Ketika masyarakat sehat, maka muncul negara yang sehat. Ketika negara yang sehat, maka muncul hidup yang berkualitas. Kalau berkualitas dengan produktivitas itu, jadi apa? Penghasilannya tetap, kesejahteraannya, di panjang umur kan itu ya. Coba kalau stres, apa ya kan? Nyari buang, perlu kesukaan menurun, sakit-sakitan, tidak semangat, sakit, miskin itu ini sudah dia sadar hidupnya, akhirnya dia betul-betul sehat, lingkungannya sehat, dia akhirnya produktif, terus juga dia meningkatkan kesejahteraannya, dan akhirnya negara sehat, kualitas hidup negara juga berkualitas. Ini yang diharapkan oleh Kemenkes, promosi kesehatan. Tujuannya apa? Bersosialisasinya program kesehatan dan terwujudnya masyarakat bisa baru berbudaya bersih dan sehat serta berpraktik dalam menjalankan kesehatan. Jadi bagaimana program-program kesehatan terwujud akhirnya masyarakat Indonesia baru. Budaya itu berarti sudah melekat, sudah menjadi kebiasaan. Kita biasa hidup sehat. Memang tidak mudah membalikan tangan. Kalau sudah biasa, yang bikin jadi itu karena nggak biasa. Coba sekarang kalau misalkan Anda biasa olahraga,
Coba kalau kata moral sakit badan, gitu ya, yang lebih awal, pasang nanti kalau udah rutin seminggu 2 minggu maka enak berarti. Dan itulah meneruskan makanan yang cukup, bergizi, kan itu ya, istirahat cukup, olahraga, tidak merokok, kan itu ya. Akhirnya hal itu terwujud di masyarakat, maka akan muncul masyarakat yang sehat. Apa kaitannya dengan nilai-nilai Islam? Islam itu mengajarkan lebih jauh kan? Bagaimana supaya masyarakat hidup sehat. Al-Quran sudah jelas menjelaskan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Setiap individu punya kewajiban, punya keyakinan yang sama bahwa bersih itu adalah bagian dari iman. Dan itu adalah ajaran Islam. Kalau ini terwujud semua di setiap individu di masyarakat, maka itu ajaran Islam. Makanya bagi orang-orang Islam, bagi mereka yang Muslim mengimani, maka dia akan berperilaku hidup sehat. Maka itu ajaran Islam. Bagaimana Rasulullah SAW dengan sholat dia 10 kali, membersihkan ya, tangan, berkumur, hidung, muka, tangan sampai sini, rambut, telinga dan kaki. Karena itu yang dibahas. Ini hikmah dibalik hikmah dibalik ajaran Islam. Kenapa? Setiap orang dalam kesehariannya dia akan berinteraksi. Yang sering berinteraksi apa? Tangan yang di luarnya, gitu ya, rambut, telinga, dan kaki. Sehingga yang 5 kali kita basuh, yang kita dulu, maka itu adalah bagian dari bagaimana pola hidup sehat. Kalau Anda sudah terbiasa hidup terbebas dari hadas, di samping kita mengamalkan nilai-nilai Islam, di situ juga punya makna bahwa kita hidup sehat. Ya, lumayan kalau nggak 25 kali sehari. Aku mau nanya nih bagi orang teman-teman yang perempuan, kan Anda haid, mereka kan nggak sholat. Kalau masa wudhu kan, nikmatan mana antara ketika Anda haid dan tidak haid? Tidak haid karena Anda sering wudhu. Terus apalagi kalau misalnya sekali lagi, karena apa? Anda tidak boleh sholat. Kalau dengan sholat, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Jadi ternyata bersyukurlah bagi laki-laki Anda tidak pernah haid. Cuma kebangetan kalau Anda tidak sholat, kan itu ya. Mereka yang boleh tidak sholat adalah ketika haid. Laki-laki yang tidak sholat berarti sedang. Ya bukan berarti itu, intinya bahwa bersyukurlah. Sholat 5 kali dalam 1 hari dan wudhu dalam 5 kali 1 hari. Itulah kehidupan bagaimana kita mengamalkan nilai Islam dan sekaligus kita berperilaku Islam. Kalau ini muncul setiap individu di masyarakat, maka insya Allah ya apa yang kita inginkan, individu yang sehat, masyarakat sehat, dan Indonesia sehat, sehingga kita hidup yang berkualitas. Ada beberapa padukan antara bagaimana ajaran Islam berkenaan dengan bahwa Rasulullah SAW pertama kali ketika Rasulullah dan Muhammad SAW berayat adalah surat Al-A'raf. Iqra, baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Ya, bahwa kenapa ayat tersebut turun pertama
Terus tujuan Nabi Muhammad diutus ke muka bumi adalah untuk dibuka lima matahari untuk menyempurnakan akhlak adalah karena perilaku. Akhirnya apa korelasi antara ayat yang pertama dengan tujuannya adalah berubah? Kita lihat ayatnya, Iqra, bacalah. Kalau bacalah berarti apa? Supaya pengetahuan kita bertambah. Jadi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi untuk perubahan akhlak perilaku manusia yang zaman jahiliyah pada saat itu menjadi ada berakhlakul karimah. Itu akhlak perilaku. Nah, ayat yang pertama dulu adalah Iqra. Supaya apa? Supaya orang berpengetahuan. Tapi lihat di situ. Ayat berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika kita berpengetahuan, maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pencipta muncul nilai keyakinan. Ternyata dengan dua poin ini Elkri menjelaskan di predisposing itu ada pengetahuan, ada sikap, dan ada keyakinan. Oke teman-teman semua, tadi saya bilang materinya sudah kita sampaikan, kita kasih diskusi bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing, ya, atau mau berpendapat yang lain berkaitan dengan materi kita dan promosi kesehatan. Ya. Apabila kita melakukan promosi kesehatan pada semua masyarakat atau keluarga itu misal yang masih mempelajari tentang mitos tentang keberadaan hukum ya. Nah, kita mengupayakan untuk memberdayakan pengetahuan tentang kesehatan, namun ditolak, ada penolakan dari masyarakat atau cuek masyarakatnya tidak peduli. Itu gimana Pak strategi selanjutnya apabila ada penolakan dari masyarakat? Ya, ini pertanyaan yang menarik saja. Ketika kita berikan penyuluhan atau PNKes, premi kesehatan masyarakat, maka kita harus tahu dulu masyarakatnya seperti apa. Kita ambil data tersier, misalkan satu, lingkungannya seperti apa sih di sana, pendidikannya seperti apa. Jadi kalau pendidikan rata-rata SD atau rata-rata tidak lulus SD, rata SMP, SMA, nanti penanganan yang berbeda. Terus juga agamanya apa? Terus juga ekonomi, kita lihat statusnya seperti apa. Kalau kita bisa melihat itu, maka nanti kita berstrategi dalam rangka untuk supaya kita bisa masuk ke masyarakat. Sehingga kita tidak sendiri, kita kolaborasi dengan teman-teman yang lain di dunia kesehatan yang lain. Bahkan dengan tokoh masyarakat di sana pun kita harus berkolaborasi. Nah, diantaranya satu hal yang harus ingat, ketika Anda datang ke satu tempat, di situ ada hukum yang tak tertulis, ya, adat istiadat, maka setidaknya kita harus menghormati adat. Dengan cara itu, mudah-mudahan kita lebih bisa diterima, tidak ditolak oleh masyarakat. Ya, kalau misalnya kita KKN, kita tentukan dulu tokoh masyarakatnya, terus juga aparatur pemerintahannya, kita sampaikan, Pak, ini program kita, ini yang kita inginkan, dan ini yang kita jalankan. Ketika semuanya sudah paham dan tahu, saya kira kita tidak akan tahu. Dia ada aparatur pemerintah, ada tokoh-tokoh masyarakat, ya, bisa tokoh masyarakat dari sisi agama atau itu bahkan di situ tokoh adat dan sebagainya. Maka dengan itu nanti kita akan bisa berbaur dan akhirnya kita bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Itu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.